Malaikat Jibril suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian memberikan 5 nasihat kepada Nabi Muhammad. Apa 5 nasihat tersebut? Yang pertama, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, engkau boleh hidup sesukamu di atas muka bumi ini. Lihat orang kalau memiliki kekayaan, dia ini apa saja yang nggak penting dibeli. Betul nggak? Bahkan ada orang yang macam-macam tampar 100 juta. Duitnya banyak. Bawa mobil, dia ngebut, padahal jalan sempit, serempet, bayar. Marah-marah. Duitnya banyak kan? Itu orang yang punya duit banyak. Sebab itulah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, engkau boleh hidup sesukanya, tapi pada saatnya tiba engkau akan wafat. Walikulli ummatin ajal fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu kata Allah. Setiap umat manusia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kematian itu datang menghampiri kita, maka tidak bisa itu dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan. Kita ini kadang tahu. Siapa tahu pulang dari sini tiba-tiba meninggal. Benar itu nggak ada yang tahu. Ya kan? Makanya hati-hati. Waspada setiap saat. Kenapa? Karena yang namanya manusia hidup ini digoda oleh setan, oleh iblis laknatullah. Dan iblis ini sudah mendapatkan legalitas, sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan seluruh umat manusia. Dari mana saya tahu? Al-Quran surat ke-7. Ada yang hafal? Surat 7, surat apa? Surat Al-A'raf. Terletak di mana? Surat Al-A'raf kan panjang. Ada di ayat ke-14, 15, 16, 17. Dan lihat ketika iblis diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis ini nolak. Ya, semuanya sujud ila iblis. Kenapa iblis nolak? Karena dia merasa dirinya paling hebat. Ana khairu minhu. Aku ini lebih baik dibandingkan dia. Maka apapun diri kita yang menganggap dirinya lebih hebat, sama nggak dengan iblis tuh? Sama, hati-hati tuh. Ya, itu ustazah baru bisa ngomong aja belagu amat. Bagusan juga gua. Masa dia yang dipakai, gua kagak? Wow, gitu. Biasa aja, Bu. Memang itu belum saatnya. Kalau Allah sudah takdirkan nanti juga maju. Itu belagu amat. Ngomong, bajunya aja dapat kredit. Sampai ke baju-baju disebutin. Itu orang pendengki itu begitu. Ketika kita mengatakan bahwa ana khairu minhu, itu sama dengan yang namanya iblis. Lihat tetangga mobilnya baru, khilah. Saya tahu itu dia belinya dari mana, paling juga itu leasing. Tahu gak leasing? Kredit. Ya kan? Aja. Nah, orang-orang kayak begitu hidupnya menderita itu. Ya kan? Menderita setiap hari. Nah, sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai nih hidup kita ini nggak ada manfaatnya selama kita nih hidup. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nih hidup ini jangan sampai kemudian kita tergelincir. Kenapa? Karena wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu menipu. Sering gila kita tertipu. Ibu ini makanya nggak kenal 100% siapa saya. Sudah, jangan liatin orangnya. Dengerin aja omongannya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seringkali menipu kita. Tapi ini banyak orang tergelincir gara-gara kita nih nggak memahami tentang hidup. Makanya kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan umumnya untuk kita, hai Muhammad, engkau boleh hidup sesukamu, apalagi nih masa muda. Kuliah harusnya 4 tahun, 5 tahun nggak kelar. Ya kan?
Itu kan. Oh, ih, masa muda, mumpung muda. Dia kirain tahu bahwa yang namanya itu hidup akan lama. Itu yang namanya mati nggak ada urusan. Anak muda, kuliah nggak ada urusan. Harusnya cepat selesai. Benar itu. Ini saya nggak nyindir, nggak. Tapi kalau ada yang tersindir, ya alhamdulillah. Kan? Paling tidak itu orang tua jadi bangga. Ya kan? Senang. Oh, orang tua nggak akan mengharapkan tuh minta sesuatu. Yang penting itu kesenangan orang tua itu anaknya itu menjadi qurratul a'yun. Ya, dipandang itu enak, kita ini damai. Sama ini jadi ibu-ibu, dipandang sama suami itu jangan sampai suami kemudian jadi sebel. Ini lihat suami ini istri gua apa pembantu ya? Kenapa? Daster lagi. Giliran pengajian, pakai parfum, pakai kerudung. Itu kerudung begitu hanya dipakai majelis taklim doang. Ya kan? Udah begitu karena kerudungnya banyak, mau taklim 2 jam milihin kerudung. Belum milihin tas, belum milihin sendal. Itu akhirnya habis di rumah aja, nggak jadi ke majelis taklim. Itu makanya di hidup dunia ini sering kali menipu kita. Makanya kita ini pada saatnya tiba kita ini akan wafat. Dan ketika wafat ini, lihat. Godaan setan ini belum berakhir. Dan iblis ini lihat. Ketika sudah diizinkan oleh Allah. Dan ketika dia tidak mau sujud. Kemudian dia diusir oleh Allah. Dan apa yang dikatakan oleh iblis kepada Allah? Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Apakah kemudian Allah mengabulkan doa iblis? Dikabulkan, Bu. Tuh, iblis ini laknatullah. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Dia berdoa, doanya dikabul tuh. Makanya orang berdoa, itu belum tentu orang yang jahat itu doanya nggak dikabul. Allah ini maha baik. Dan apa jawaban Allah? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-15. Qala innaka minal mundorin. Kata Allah, ya engkau aku tangguhkan usiamu sampai manusia dibangkitkan. Manusia dibangkitkan itu kapan? Kiamat. Apakah iblis senang ketika iblis dikasih umur panjang sampai manusia dibangkitkan? Oh enggak. Memang tabiat iblis itu enggak pernah berterima kasih. Enggak pernah dia merasa cukup. Maka nih manusia yang enggak pernah merasa cukup itu sama dengan iblis. Hati-hati itu. Kalau ibu-ibu pengen bahagia, cukuplah dengan suami yang saat ini sudah dimiliki. Jangan mikirin yang lain. Selain dosa, juga ibu jadi menderita. Kenapa saya jadi istri dia ya? Udah hitam, jelek. Ya kan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa menikmati hidup. Dan lihat iblis. Apa yang dikatakan iblis? Ini diabadikan oleh Allah supaya kita bisa memetik pelajaran. Kata iblis, qala anzirni ila yauma yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Itu ayat ke-16. Karena engkau, kata iblis itu kepada Allah, karena engkau, Allah saja ditunjuk tuh sama iblis. Bayangkan itu. Itu orang yang songong, itu iblis keturunannya. Itu namanya Aset, anak setan. Ya kan? Itu kalau orang songong namanya Aset, anak setan. Songong itu sama guru nggak pernah hormat, ya kan? Sama ustazah nggak berterima kasih. Makanya sudah diajarin ngaji, itu tiap minggu ustazah itu bawain tuh beras. Sebagai wujud terima kasih, begitu, ya kan? Kalau zaman dulu kita waktu kecil bawain beras, kemudian airnya ditimbain, rumahnya dipelin, begitu. Jadi berkah makanya. Nah sekarang udah bayaran kagak, songong sama ustazah, ya kan? Oh anak begitu Aset namanya tuh. Anak setan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata iblis, karena engkau sudah membuat aku ini terusir dan terkutuk, maka ini janji iblis, akan aku sesatkan seluruh umat manusia. Oh ini,
Catat baik-baik. Maka akan aku sesatkan seluruh umat manusia. Dari apa? Sirotokal mustaqim. Dari jalan yang lurus. Makanya lihat. Suami sudah capek pulang bawa uang. Dibilang bukan istrinya terima kasih. Dia bilang begini, bang. Lu kayak laki orang apa? Emang kenapa? Bawa duit yang banyakan. Jadi kalau punya suami sudah pontang-panting berterima kasihlah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iblis ini berjanji kepada Allah untuk menggelincirkan umat manusia. Maka tidak heran lihat, tempat-tempat hiburan jauh lebih ramai dibandingkan tempat majelis taklim. Iya enggak? Sekarang itu yang namanya TV itu jauh lebih banyak penggemarnya nonton sinetron India, Korea, ketimbang nonton ngedengerin tausiah. Begitu tausiah dimatiin. Ini mau untuk nenek-nenek gitu. Coba. Ternyata nenek-nenek pun ikut juga nonton sinetron. Udah nggak tertarik dengerin tausiah. Memang itu sudah zamannya begitu. Nah sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lihat iblis janjinya selain dia akan menggelincirkan umat manusia dari jalan yang lurus, maka iblis berkata lagi di ayat ke-17-nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin." Kata iblis, akan aku datangi seluruh umat manusia. Dari mana? Dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi tidak atas bawah. Kenapa? Makanya kita minta kepada Allah, kita mengangkat tangan kita kemana? Ke atas apa ke bawah? Ada nggak berdoa? Allahumma ya Allah, ampuni dosa. Ada nggak begini? Ini namanya mau joget jaipong. Kita ngangkat begini. Minta kepada siapa? Yang maha tinggi Allah. Makanya ini setan itu sangat luar biasa menggelincirkan kita. Dan supaya kita tidak tergelincir dari yang namanya bujuk rayu iblis, setan laknatullah. Maka kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah dengan ucapan 8 isti'azah. Apa itu 8 isti'azah? 8 isti'azah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, jangan sampai aku ini senangnya hura-hura. Itu kan godaan setan itu. Sehingga aku menjadi orang yang gak pernah bersyukur. Tidak orang menjadi taat kepada Allah. Sehingga kita hidup menderita. Ya kan? Nah makanya Rasulullah menasihati kita, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariku. Kata Rasulullah, habibaka haunamma asa ayakuna bagidoka yaumamma wa abgid bagidoka yaumamma. Asa habibaka yaumamma. Cintailah olehmu sesuatu atau seseorang sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang paling kau cintai itu akan berbalik menjadi yang paling kau benci. Makanya kalau cinta sama suami biasa saja. Karena Allah. Siapa tahu itu suami berkhianat akhirnya sakit. Biasa aja. Kalaupun kita cinta sama suami, cintanya karena Allah. Tapi ini ada orang yang dia menggabungkan antara cinta dan benci menjadi satu. Sampai tua. Suatu ketika istrinya sakit. Dia karena cinta dia bawa ke rumah sakit. Ketemu dokter. Ya kan? Istrinya tahu. Bang, lu kurang ajar amat sih. Emang kenapa? Gua kok dibawa ke sini? Emang kenapa? Ini kan gua ke dokter. Iya, tapi ini kan dokter hewan. Lah emang kenapa? Lu kan kupu
Kan kupu-kupu hewan apa bukan? Iya, hewan. Makanya dia bawa itu. Istrinya ke dokter hewan. Dia berobat itu memang. Cuma dokternya salah. Maklum karena antara cinta dan benci menyatu. Itu suami kurang ajar. Bang, lu dasar kurang ajar. Gua sakit, lu bawa ke dokter hewan. Sekarang gilirannya. Suaminya sakit. Dia bawa ke dokter. Lu balas dendam ya? Emang kenapa? Ini kan dokter hewan yang kemarin gua bawa lu. Iya, lu kan buaya darat. Ternyata kupu-kupu malam ketemu buaya darat. Buaya ini memang kalau di masyarakat Betawi itu simbolnya kesetiaan. Buaya itu memang betul setia kalau masih di air. Iya. Kalau pindah ke darat namanya buaya darat. Udah gak setia lagi. Jadi kita ini boleh kita mencintai siapapun. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi cinta kita hanya sekedarnya saja. Lihat, kalau kita nih cinta berlebihan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, dia bisa akan menghalalkan segala cara. Dan banyak orang yang kemudian tergelincir hancur itu gara-gara cinta yang berlebihan. Cinta ini anugerah dari Allah. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, engkau boleh berbuat sesukamu. Tapi apa yang kau lakukan, sekecil apapun yang kau perbuat, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu dimintain balasan di hadapan Allah. Hari ini ibu dengerin ceramah ngobrol, hari ini ibu dengerin ceramah, matanya ngelihat saya, tapi pikirannya ada di rumah. Itu juga Allah tahu. Akhirnya nggak konsentrasi itu. Apa yang disampaikan itu nggak nyambung. Masih mending itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Itu masih sempat lewat. Ada orang nggak masuk telinga kanan, mental telinga kanan juga. Ya kan? Ada yang kayak begitu. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa. Dia nggak bisa nangkep. Pikirannya nggak nyatu dengan badannya. Hatinya nggak nyatu dengan badannya. Dan yang keempat, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, syaraful mu'minin qiyamuhu billail. Kalau kita ingin mulia, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena nama yang sering disebut-sebut. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, kata Rasulullah dari malaikat Jibril, apa itu? Qiyamul lail. Apa itu? Bangun malam, bukan hanya sekedar buang air kecil. Bangun malamnya itu bermunajat kepada Allah. Sujud di hadapan Allah. Ambil air wudhu. Memohon kepada Allah. Punya suami kok begini-begini amat. Adukan kepada Allah. Jangan cerita kepada siapapun termasuk kepada ustazah. Jangan ceritakan. Kenapa? Karena manusia nggak bisa menjaga rahasia. Kalau Allah itu bisa menjaga rahasia, adukan. Ya Allah, begini amat punya suami. Ya Allah. Jangan kau cabut nyawa suamiku ya Allah. Karena dia satu-satunya suamiku. Memang cuma atu-atunya kan. Emang punya berapa suaminya? Ya Allah, mudahkan itu urusan kami ya Allah. Anak kami ya Allah. Itu jangan diomelin mulu punya anak. Itu bukan nurut itu anak kalau diomelin. Doain saja sama Allah. Sudah. Dan lihat juga tentang peristiwa perjalanan seorang manusia yang kelak akan menjadi pelajaran tonggak sejarah. Yang kemudian itu napak tilasnya dijadikan sebagai sarana ibadah namanya haji. Umroh. Itu ada yang namanya prosesinya namanya sa'i. Sa'i itu adalah dari sejarah. Sejarah kejadiannya dari seorang wanita namanya Siti Hajar. Siti Hajar tahu nggak siapa? Ibunya Ismail. Selain ibunya Ismail siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Istri yang keberapa? Istri yang kedua. Ya. Kalau mau jadi istri yang solehah, jadilah Siti Hajar. Ya.
Siti Hajar itu istri kedua. Dan ketika memang itu manusiawi. Begitu dia punya anak, itu berantem sama istri pertama. Berantem sama istri pertama. Istri Nabi aja berantem, apalagi istri Ustaz. Begitu berantem oleh Allah dipisah. Kemana? Suruh pergi ke tempat yang jauh, di lembah yang sepi. Namanya Bakah. Bakah itu lembah. Itu gunung, tengah-tengah itu yang namanya Ka'bah. Ya, itu nggak ada bekal. Bekalnya sangat sedikit, minim sekali. Baru ngelahirin. Udah begitu ditinggalin lagi sama suaminya. Istri yang soleha tuh begitu. Ketika suaminya pergi, bang, kalau memang ini adalah karena perintah Allah, jalankan saja bang. Aku ridho, aku ikhlas, ku lepas di kau berjuang, ku relakan di kau. Gitu ya. Mantap itu. Makanya kamu pergi. Nah, peristiwanya ini pelajaran ini. Jadi orang berangkat haji, berangkat umrah bukan hanya sekedar berangkat aja. Harus paham itu tentang esensi sejarahnya, isi sejarahnya. Dia kemudian ketika ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu bukan hanya sehari, 2 hari, tapi bertahun-tahun. Bayangkan tuh menyendiri, hanya anak. Nggak ada bekal. Begitu anaknya nangis. Bingung nggak tuh seorang ibu? Bingung itu. Dia harus menjalankan. Maka alhamdulillah saya beruntung punya istri itu. Saya nggak pernah ngurusin apa-apa. Istri saya aja yang ngurusin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lihat, ketika anaknya nangis. Itu Siti Hajar pusing setengah mati. Apa yang dia pikirkan? Cari air. Kenapa? Karena khawatirnya anak ini akan dehidrasi. Kekurangan air. Kenapa? Air ASI udah nggak keluar. Dia lari ke sofa, lari ke Marwah. Wah, bolak-balik. Berapa kali itu? 7 kali. 7 kali sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Kalau orang Betawi bilang bukan banyak lagi, banyak. Ya. Jadi saking banyaknya bolak-balik. Pertanyaannya, dapat air nggak tuh di sofa? Dapat air nggak di Marwah? Enggak. Dapat airnya di mana? Dapat airnya ternyata setelah Siti Hajar berdoa kepada Allah karena sudah lelah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ini ditinggal suami karena perintahmu. Aku berada di sini pun karenamu. Dan anak ini pun titipanmu. Kini aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Dan apa yang terjadi? Itu nggak jauh-jauh tuh air keluar dari kakinya Ismail. Makanya Bu, itu jangan pernah stres, jangan pernah pusing dengan kehidupan ini. Sudah minta saja sama Allah, maka Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Allah ini akan mengabulkan apa yang diminta. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Minta itu. Usaha seret, minta sama Allah. Pengen punya mobil, minta sama Allah. Bener. Kalau nggak dapat mobil, insya Allah di akhirat. Minimal keranda itu jadi mobil juga menuju ke tempat peristirahatan. Ya kan? Itu nggak pakai nyetirin, disetirin orang, 4 orang. Enak kita. Mau? Pasti akan mengalami itu. Saya ini sudah sempat cobain itu 5 kali itu di keranda mayat, masih hidup itu. Saya sudah sempat cobain, serius. Itu bukan bohong, saya cobain itu dibungkus gitu, saya belum waktunya masalahnya. Saya cobain itu. Orang kan banyak yang takut. Saya benar-benar saya cobain. Kenapa mau saya takut? Yang takut itu karena memang kita nih kebanyakan berbuat dosa. Kalau tentang dosa, semua manusia punya dosa. Makanya kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka ziyunbi. Kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Apa itu? Kekuatan seorang manusia, seorang yang beriman, itu karena ketidakbutuhannya kepada manusia yang lain. Itu bukan sombong. Kalau manusia masih tergantung kepada manusia yang lain, saya ini hebat karena saya ini punya kawan ini. Itu masih tergantung. Maka kalau kemudian kawannya sudah nggak ada, maka kita biasa aja.
Ada orang yang bersandar kepada kursi. Kursinya kemana-mana dibawa. Sekarang ini banyak orang yang rebutan kursi. Belum apa-apa udah ditempelin di mana-mana itu foto. Ya kan? Rebutan kursi. Stres itu pengen dapat kursi. Padahal saya di rumah saya kursi banyak. Ya kan? Nggak ada yang rebutin. Saking pengen dapat kursi, ada orang yang rela beli. Bahkan lebih mahal dibandingkan dengan yang di furniture. Ya kan? Itu kursi jadi rebutan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita bukan karena harta, kemuliaan kita bukan karena anak, kemuliaan kita bukan karena suami, kemuliaan kita bukan karena pangkat, jabatan, ilmu. Kemuliaan kita ini karena kita tidak butuh lagi kepada manusia, tapi kemuliaan kita ketika kita menggantungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini berserah diri kepada Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Cukup Allah tempat menggantungkan segala harapan dan kebutuhan. Maka insya Allah hidup kita ini damai, tenang, tentram setiap saat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat.